Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penerapan bioteknologi modern. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang produk-produk yang dihasilkan dari bioteknologi modern. Kira-kira apa saja ya produk dari bioteknologi modern ini? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang produk bioteknologi modern. Simak terus videonya ya. Teman-teman, akhir-akhir ini kondisi udara yang disebabkan oleh polusi di bumi kita semakin memburuk. Akibatnya, kita sering didera oleh gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau demam. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat melakukan vaksinasi, salah satunya vaksin influenza. Tahukah teman-teman kalau vaksin influenza merupakan salah satu contoh produk bioteknologi modern? Lalu, apa saja ya produk lain yang dihasilkan dari bioteknologi modern ini? Nah, beberapa produk yang dihasilkan dari bioteknologi modern yaitu antibiotik, vaksin, antibodi monoklonal, insulin, individu transgenik, tanaman kebal hama dan penyakit, dan tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Kita akan membahas metode pembuatan dan pemanfaatannya satu persatu. Pertama, antibiotik. Antibiotik merupakan produk metabolisme yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu yang mempunyai sifat dapat menghambat pertumbuhan dan merusak mikroorganisme lain. Antibiotik digunakan untuk melawan infeksi dari berbagai mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit. Antibiotik dapat diperoleh dari bakteri atau jamur yang diproses dengan cara tertentu. Tahapan-tahapan pembuatan antibiotik antara lain: pertama, mikroorganisme penghasil antibiotik dikembangbiakkan. Kedua, mikroorganisme dipindahkan ke dalam bejana fermentasi yang dikondisikan dengan lingkungan yang cocok agar mikroorganisme berkembang biak dengan cepat. Ketiga, dari cairan biakan tersebut, antibiotik diekstraksi dan dimurnikan, kemudian dilakukan pengujian apakah dapat mematikan kuman atau tidak. Beberapa jenis mikroorganisme dan antibiotik yang dihasilkan antara lain: dari kelompok mikroorganisme Actinomycetes menghasilkan antibiotik streptomycin, erythromycin, nystatin, amphotericin B, novobiosin. Dari golongan bakteri, bacitracin dan polymyxin B. Dan kelompok jamur ada antibiotik fumagillin, penicillin, dan griseofulvin. Produk bioteknologi modern kedua, vaksin. Vaksin adalah zat, senyawa, atau mikroorganisme yang berfungsi membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, tetes minum, atau melalui uap aerosol. Apabila vaksin disuntikan ke dalam tubuh seseorang, maka memungkinkan tubuh membangun sistem kekebalan tubuh dengan membentuk antibodi. Vaksin dibuat dengan 3 metode berikut. Vaksin yang dilemahkan dan hidup, yaitu memasukkan virus yang tidak aktif atau lemah sehingga tidak menyebabkan penyakit. Vaksin mati, yaitu memasukkan virus atau bakteri dalam kondisi mati, namun struktur tubuhnya utuh sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit. Vaksin mRNA yang merupakan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu. Proses pembuatan vaksin secara bioteknologi menggunakan teknik rekayasa genetika. Prinsip-prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin antara lain: mengisolasi gen dari organisme penyebab penyakit yang berperan menghasilkan antigen yang merangsang limfosit untuk menghasilkan antibodi. Menyisipkan gen yang telah diisolasi tersebut ke tubuh organisme yang kurang patogen. Mengulturkan organisme hasil rekayasa sehingga menghasilkan antigen dalam jumlah banyak, dan mengekstraksi antigen yang selanjutnya digunakan sebagai vaksin. Beberapa contoh vaksin antara lain:
vaksin poliomielitis, vaksin influenza, vaksin hepatitis A dan B, vaksin campak, COVID, rabies, rubella, dan lain sebagainya. Produk selanjutnya antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan antibodi dengan spesifisitas tunggal atau yang sama jenisnya dan diproduksi oleh sel plasma. Antibodi ini bersifat spesifik dan hanya merespons satu antigen asing saja. Pembentukan antibodi monoklonal dilakukan dengan menggunakan kelinci atau tikus sebagai hewan percobaan. Langkah-langkah pembuatannya antara lain, pertama, menginjeksikan antigen ke tubuh kelinci atau tikus, kemudian limpanya dipisahkan. Setelah itu, melakukan peleburan sel-sel limpa dengan sel-sel kanker. Peleburan tersebut menghasilkan sel hibridoma yang hanya memproduksi satu antibodi berupa antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal dapat dibekukan dan diinjeksikan ke dalam tubuh hewan atau dibiakkan dalam suatu kultur untuk menghasilkan antibodi dalam jumlah besar. Beberapa kegunaan antibodi monoklonal yaitu untuk pengobatan kanker, untuk mendeteksi kandungan HCG, hormon chorionic gonadotropin dalam urin wanita hamil, untuk mengikat racun dan menonaktifkannya, dan mencegah terjadinya penolakan jaringan terhadap sel hasil transplantasi jaringan lain. Produk bioteknologi modern keempat adalah insulin. Insulin merupakan protein yang berperan untuk mengontrol metabolisme gula dalam tubuh manusia. Apabila tubuh seseorang tidak mampu membentuk insulin dalam jumlah yang dibutuhkan, maka akan menderita diabetes. Insulin dapat dibuat dengan teknik rekayasa genetika. Proses pembuatan insulin tersebut antara lain DNA yang diisolasi dari sel pankreas dipotong pada suatu segmen untuk mengambil segmen pengkode insulin. Plasmid bakteri E. coli diisolasi dan dipotong pada bagian tertentu. Plasmid ini bisa keluar masuk tubuh bakteri. DNA yang mengkode insulin tersebut disambungkan pada plasmid menggunakan bantuan enzim DNA ligase. Hasilnya adalah DNA rekombinan yang mengkode insulin dengan plasmid bakteri. Kemudian, DNA rekombinan yang terbentuk disisipkan kembali ke sel bakteri. Apabila bakteri E. coli berkembang biak, maka akan dihasilkan koloni bakteri yang memilih DNA rekombinan. Dalam metabolismenya, bakteri ini akan memproduksi hormon insulin. Produk berikutnya, individu transgenik. Individu transgenik atau GMO, genetically modified organism, adalah organisme yang DNA-nya telah diubah menggunakan teknologi DNA rekombinan sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan sesuai dengan yang dikehendaki. Munculnya individu transgenik membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif individu transgenik antara lain, individu transgenik tanaman pangan seperti pada kentang lebih tahan terhadap serangan virus. Pada jagung, padi, kapas, kedelai, dan kanola lebih tahan terhadap serangan insekta dan herbisida. Pada golden rice lebih kaya protein, provitamin A, dan beta-karoten. Individu transgenik untuk kesehatan seperti E. coli merupakan penghasil hormon insulin untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit diabetes mellitus. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan individu transgenik antara lain mengganggu keseimbangan ekologi. Contohnya, kapas BT mengandung protein kripe paratoksin yang dapat membunuh serangga sehingga rantai makanan terputus. Kondisinya yang lebih berkualitas dapat mengakibatkan tanaman asli punah atau plasma nutfah tererosi. Menyebabkan alergi. Reaksi alergi disebabkan modifikasi gen tertentu dari donor, contohnya pada kacang Brazil. Menjadi penyebab resistensi antibiotik. Tanaman transgenik yang mempunyai gen penanda resisten antibiotik dari mikroba dapat menyebabkan manusia yang mengonsumsinya menjadi resisten terhadap antibiotik. Contohnya tomat flavor saver. Produk bioteknologi modern selanjutnya adalah tanaman kebal terhadap hama dan penyakit. Pertama, kita bahas tanaman kebal terhadap hama, misalnya hama berupa insekta. Melalui rekayasa genetika, tanaman dapat dibuat kebal hama. Salah satu caranya adalah
dengan menyisipkan gen penghasil protein yang bersifat toksik untuk insekta tetapi aman bagi organisme lainnya. Contoh protein insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Kedua, tanaman kebal terhadap penyakit, misalnya penyakit mozaik daun. Penyakit mozaik pada tanaman tembakau disebabkan oleh TMV atau tobacco mosaic virus. Melalui rekayasa genetika dapat dibuat tanaman tembakau yang kebal terhadap serangan TMV. Caranya dengan menggunakan vektor berupa plasmid sel bakteri Agrobacterium tumefaciens yang dibuka dengan bantuan enzim restriksi, kemudian disisipi gen TMV dari virus hingga menghasilkan sel-sel yang kebal terhadap TMV. Dan produk bioteknologi modern terakhir adalah tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses pengikatan atau pengambilan nitrogen bebas dari udara menjadi senyawa nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Proses ini dibantu oleh bakteri pengikat nitrogen Rhizobium leguminosorum dan Azotobacterase yang ada di akar tumbuhan kacang-kacangan. Contoh tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen adalah tanaman-tanaman dalam familia Leguminosae seperti tanaman beach pea, kacang polong, kacang soybean, dan lainnya. Teman-teman, itulah keseluruhan produk-produk yang dihasilkan dari bioteknologi modern. Teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, adanya produk-produk bioteknologi modern tadi diharapkan dapat memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Beberapa bidang tersebut antara lain kesehatan, industri, pertanian, dan produksi energi. Dalam bidang kesehatan, bioteknologi modern telah menghasilkan antibiotik, vaksin, dan pengobatan terbaru yang lebih baik dan akurat. Selain itu, penerapan bioteknologi modern juga menimbulkan adanya perbaikan metode identifikasi kecocokan DNA dalam transplantasi jaringan dan organ. Dalam bidang industri, dapat ditemukan adanya sumber produksi industri tertentu seperti plastik dan sistem-sistem baru yang dapat mengontrol polusi. Selain itu, juga dihasilkan mikroba yang mengekstraksi metal dari batuan. Dalam bidang pertanian dan produksi pangan diharapkan dapat menghasilkan tanaman baru dengan varietas unggul dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Juga dihasilkan makanan, vaksin, dan substansi yang dapat mempercepat pertumbuhan ternak. Sedangkan dalam bidang produksi energi dapat ditemukannya berbagai bahan bakar terbarukan untuk penggunaan domestik dan industri. Juga dihasilkan substansi dan jenis mikroba yang membantu ekstraksi minyak dari perut bumi. Nah, itulah keseluruhan pembahasan kita tentang penerapan dan produk-produk bioteknologi modern. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang bioteknologi modern. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa.